Merdeka. Para narasumber, wabil khusus Bapak Gus Soleh MZ, beserta panitia seluruhnya, sama kepada saudara moderator yang saya cintai, terima kasih atas waktunya, dan para peserta webinar yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum saya paparkan visi saya, izinkan saya memberikan pemaparan agar tidak salah paham. Para peserta webinar sekalian, baru dalam agama cinta ini saya rasakan, selain saya pernah ikut juga dalam grup-grup lain, tapi dalam agama cinta ini saya rasakan bisa saja seorang habib, seorang ustadz ikut menangis ketika pendeta berbagai macam agama melantunkan doa. Ini tandanya memang benar-benar grup agama cinta ini benar-benar telah melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi dan mendahulukan cinta sebagai inti daripada beragama. Begitu juga definisi atau diksi dari kata-kata mukmin. Memang benar mukmin itu bahasa Arab, tetapi mukmin itu maknanya adalah orang-orang yang berkeyakinan atau orang-orang yang optimis, orang-orang yang penuh kepercayaan bahwasanya Sang Maha Cinta tidak mungkin memberikan sebuah ujian tanpa ada pembelaan berupa pembelajaran sebagai tangga-tangga kehidupan. Para peserta webinar, saya sangat terpesona dengan filosof Jerman. Ya, mungkin beliau adalah Nasrani, mungkin mengutip dari kalimat-kalimat Yesus alaihi salam. Saya sangat senang sekali beliau mengungkapkan ungkapan bahwa kematian itu, kata seorang filosof Jerman, ada dua bentuk kematian. Ada kematian biasa sebagaimana matinya jam atau matinya hewan atau matinya tumbuhan, dan ada kematian yang dipersiapkan, yaitu kematian yang dihadirkan oleh seseorang, dipersiapkan oleh seseorang untuk menjemput hidup yang lebih hidup pada kehidupan setelah hidup ini. Kematian tersebut adalah kematian yang mulia. Sesuai dengan ajaran Betara Kresna kepada Kurawa dan kepada Pandawa sebelum ada perang. Betara Kresna menyampaikan bahwasanya kita tidak bisa hanya hidup dan mati begitu saja. Hidup harus berarti, mati pun harus mempunyai makna tersendiri. Kematian sebagaimana apa sebenarnya yang memiliki makna? Dalam Islam ada kisah para cucu Nabi pernah dibentuk oleh khalifah-khalifah yang jahanam, khalifah-khalifah yang jahat. Khalifah-khalifah itu membentak dan mengancam, "Kubunuh kau." Maka cucu Nabi itu dengan tersenyum menjawab, "Al-mautu adah wa syahadatu karamah." Kematian itu biasa, semua bakal mati. Tetapi kesyahidan atau kematian yang dipersiapkan adalah sebuah kemuliaan. Saya dengan Gus Soleh MZ sama-sama dari pesantren yang sama, pernah mendengar kalimat yang sama dari para pendiri Pondok Pesantren Modern Gontor, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal sebagai salah satu dari Trimurti pendiri Gontor, yang menyatakan bahwasanya kita ini harus berani hidup, tak takut mati. Bukan berarti mati, karena kalau berani mati banyak sekali yang mati konyol, banyak sekali yang bunuh diri atau menganggap dirinya mati syahid padahal dia mati sangit, menganggap dirinya mati di jalan Allah padahal dia mati di jalan tamrid. Itu hanya berani mati. Tetapi Pak Kiai mengatakan tidak begitu. Tapi apa yang sampaikan? Berani hidup, tapi tidak takut mati. Kalau takut mati, ya jangan hidup. Kalau takut hidup, ya mati saja. Itu kata Pak Kiai. Mungkin Gus Soleh masih ingat ungkapan tersebut. Dari ungkapan tersebut mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini bukan makhluk di sini dan sini. Kita ini semuanya adalah makhluk di sana, makhluk istana Sang Maharaja yang diutus ke dunia untuk mempelajari dan mengeja alfabeta, alif bata Sang Maha Cinta dalam berbagai macam ujiannya. Maka kita perlu hidup dan mati dengan persiapan-persiapan bahasa-bahasa cinta. Untuk saat ini, izinkan saya membacakan puisi yang berjudul
Puisi sebelum pulang. Seorang putra istana, gelisah jiwanya. Keluar istana, menyusuri rimba raya. Menuruni jurang terjal untuk menolong mereka yang terjungkal. Menjulurkan tali seutas demi seutas agar mereka bisa naik ke atas. Pertolongan belum tuntas, namun mereka berubah puas beringas. Putra mahkota terlempar terhampas karena angkara mereka yang saling merampas. Dendang-dendang saling menyayang berubah menjadi kebisingan, saling serang, saling tendang. Para pecundang yang main tendang satu persatu jatuh ke jurang. Jurang yang penuh dengan ranting-ranting kering dan batu-batu runcing. Sungai kering dihuni piting kepiting dan kalajengking. Putra istana terkulai di pangkuan seorang petapa dalam gua, diobati dan dibelai-belai. Putra istana dibawa ke lembah yang berkah. Air terjun indah tumpah ruah. Taman berbunga dan pepohonan penuh berkah dan buah-buah. Sungai bening tiada kunjung kering. Air jernih pengobat hatinya yang perih. Ilmu hikmah sang petapa ikut menempa. Tibalah saatnya sang satria menyambut ceria sang surya. Sang petapa memberkati dan membekali dengan doa-doa dan nasihat-nasihat penuh makna. Anakku, teruslah maju tanpa malu atau ragu-ragu. Badai pasti berlalu. Tiada hujan yang tak reda, tiada perang yang tak ada gencatan senjata. Hidup adalah tangga-tangga menuju sang maha cinta. Memang terkadang halang rintang menghadang. Kita pernah bagai landak yang harus menjaga jarak agar tidak saling mengkoyak. Walau rindu untuk menyatu bagai sembilu. Suatu masa Tuhanmu pun rindu kejujuranmu dalam memesrainya di ruang dan waktu paling privacy. Bukan dalam komunal seremonial. Berangkatlah anak dengan yakin dan penuh cinta. Yakinlah. Semua derita akan segera engkau bisa tata menjadi bahasa dan senjata cinta. Yakinlah. Mentari kita akan tersenyum lagi. Demikian, Pak Mairi.